2 Samuel 19, ini cerita yang nggak sepenuhnya sama sih dengan bab 3-nya obsessive love ini ya. Nggak sepenuhnya sama, tapi saya coba saya coba hubungkan saja. Kita baca gantian ayat 1 sampai 8 ya. Lalu Yoab diberitahu, ketahuilah raja sedang menangis dan berkabung karena Absalom. Tentara pun masuk kota pada hari itu dengan diam-diam, seperti tentara yang merasa malu. Harus kembali diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Yoab masuk menghadap raja di kediaman dan berkata pada hari ini, engkau membuat semua hambamu kehilangan muka, padahal mereka telah menyelamatkan nyawamu dan nyawa putra-putrimu, nyawa istri-istrimu, dan nyawa selir-selirmu. Dengan mencintai orang yang membenci padamu, dan yang membenci orang yang cinta padamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa kami mengalami anak-anakmu tidak berarti apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka itu banyak berkat. Sebab itu bangunlah, keluarlah dan berbicaralah menenangkan hati hamba-hambamu. Aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, tidak seorang pun akan tinggal bersamamu malam ini. Hal ini akan lebih celaka bagimu daripada segala celaka yang telah kau alami sejak masa mudamu sampai sekarang. Jadi Yoab itu take over ya keadaan, karena raja itu kayaknya disfungsi dia. Raja tuh kita tahu ya cerita Absalom sama Daud ini ya. Daud itu kan punya anak banyak dari banyak istri, dan memang gak secara langsung dikatakan poligami itu gak boleh gitu ya dalam perjanjian lama. Tapi diceritakan banyak masalah-masalah yang timbul dari poligami, dan salah satunya itu ya masalah di dalam keluarga Daud gitu. Anak Daud itu saling membunuh ya pada satu ketika, dan kita tahu salah satunya adalah dipicu oleh peristiwa Amnon dan Tamar gitu. Jadi Amnon itu mencintai Tamar, jatuh cinta kepada Tamar. Lalu kemudian Tamar sih nggak diceritakan bagaimana perasaannya kepada kakaknya itu ya. Amnon dan Tamar itu saudara tiri gitu ya. Jadi sama-sama papanya Daud tapi mamanya beda gitu. Lalu pada satu ketika Amnon itu mau perkosa Tamar gitu. Setelah merayu Tamar dengan dia pura-pura sakit dan segala macam. Lalu kemudian Absalom itu kokonya si Tamar ini marah ya, balas dendam ya. Dengan satu dan lain cara kemudian dia membunuh Amnon ya. Dia bunuh itu. Lalu kemudian singkat cerita Absalom itu waktu Daud makin tua, dia ingin mengambil alih kekuasaan. Dia bikin kudeta gitu. Dia bikin kudeta. Lalu Daud itu terusir dari Yerusalem. Ya, dia kembali jadi gerilyawan gitu. Dia diburu-buru sama tentaranya Absalom. Absalom itu udah diangkat jadi raja gitu. Jadi bayangkan ya. Lalu kemudian tentara Daud ini di bawah komando dari Yoab. Singkat cerita kemudian memenangkan peperangan. Karena Absalomnya mati gitu ya. Absalomnya mati itu sepertinya karena kesialan ya. Kejirat lehernya waktu naik kuda dan segala macam. Atau rambutnya dan segala macam. Sepertinya itu Tuhan berpihak pada mereka gitu ya. Lawan tuh itu ibaratnya kayak main bulu tangkis sudah sengit-sengit gitu ya. Terus kemudian musuh nyemes, nyangkut gitu ya. Atau out gitu ya kayak kehendak Tuhan gitu kita bilang ya. Nah kurang lebih seperti itu cerita drama Absalom sama Daud berperang itu endingnya itu kayak quite absurd dan drama dan kayaknya tangan Tuhan gitu yang beserta ya. Tapi kemudian ada plot twistnya di bagian terakhir karena apa? Karena raja tidak merayakan kemenangan bersama rakyat gitu. Waktu disampaikan kabar perang sudah selesai, semua boleh lega, sudah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, musuh sudah terbunuh, raja bisa jadi raja lagi, teruskan hidup. Rajanya nangis. Rajanya meratap. Lalu Yoab merasa, ini apa ini?
kita sudah bertaruh nyawa buat raja ya. Raja itu diperlakukan dengan tidak adil banget gitu. Ya sama anaknya sendiri. Ini keterlaluan anak ini ya. Terus akhirnya kita juga bukan bunuh anak itu ya dan segala macam ya. Dia mati gitu karena tangan Tuhan ya. Kemudian ya memang sih akhirnya dibunuh ya waktu dia tergantung-gantung itu. Tapi raja itu menangis itu sampai sebegitunya gitu. Dan disarikan dalam kalimatnya si Yoab itu adalah, kalau hari ini kami semua mati, anakmu itu hidup, kamu akan rasa itu nggak apa-apa. Tapi anak itu mati, kami semua hidup itu, dan kita menang perang itu, kamu rasa itu nothing gitu. Jadi kamu itu mencintai yang membenci kamu, membenci yang mencintai kamu. Mencintai yang membenci kamu itu kan perintah Yesus salah satunya, mencintai musuh-musuhmu ya. Tapi membenci yang mencintai kamu itu memang kan Yesus gak pernah memerintahkan itu ya. Jadi ini bukan kayak heroik gitu ya, mencintai yang membenci gitu ya. Enggak, bukan. Ini sejenis sakit ya, sejenis sakit jiwa ini. Apa yang terjadi pada Daud? Kita gak dikasih tahu dan juga penulis 2 Samuel tidak berkehendak bikin apa ya, novel semi psikodrama atau apa, enggak berniat itu juga sih. Jadi saya juga enggak berniat berlebihan ya untuk mengeksegesis ini sampai sedrama apa gitu. Tapi intinya saya kira kita bisa melihat satu potret di sini bahwa Daud itu mencintai Absalom yang basically tidak mencintai dia. Itu tahapan pertama, tapi tahapan kedua kita bisa bertanya, apa betul Daud mencintai Absalom? Apa sih yang dicintai Daud waktu dia mencintai Absalom? Atau bertingkah seolah-olah mencintai Absalom? Atau bertingkah yang terus dikasih cap, ini loh bapak mencintai anaknya tuh kayak gini. Itu cinta bukan sih sebenarnya? Yaitu sirkuit yang kedua ya, kita bisa periksa pertanyaan itu. Yang pertama dulu ya, Daud itu ada apa ya sama Absalom ya? Ya kita lihatlah, dia punya proyeksi lah melihat ini penerus ya dan segala macam. Absalom itu kan digambarkan itu ganteng ya dan segala macam itu ya, dengan rambutnya yang cetar gitu ya dan segala macam. Pokoknya orang keren lah gitu. Dan Daud itu ya jelas melihat ya manusia kan nggak bisa hidup selamanya ya, pasti ada pengganti dan seterusnya ya. Penggantinya itu siapa lagi ya kalau bukan anak yang paling keren ya, anak cowok paling keren ya, pasti gitulah ya. Jadi sirkuit kedua kita bisa bertanya, so jadi Daud itu mencintai Absalom benar? Iya, cinta dalam pengertian dia favor sama Absalom ya, itu benar ya. Tapi itu cinta bukan? Mungkin bukan sih. Itu mungkin, maybe itu cinta, tapi itu mungkin bukan cinta kepada Absalom. Itu cinta kepada diri sendiri. Yang mana cinta kepada diri sendiri itu bukan cinta lah, boleh dibilang ya. Atau lebih tepat cinta pada diri sendiri saja itu ya. Itu maybe bukan cinta, itu grandiosi aja maybe, atau narsisme aja gitu. Jadi Daud itu ya sakit ya sepertinya di sini ya. Dia mencintai Absalom dengan cinta yang kita bisa katakan di sini ya, obsesif. Nah ini menjadi jembatan kita bicara mengenai apa yang ditulis sama Marcia Milman di sini ya. Nanti kita baru kembali kepada Daud ya. Nah saya cerita mengenai Milman dulu di sini ya. Ada beberapa karya film dan sastra yang dia rujuk sebagai contoh dari kasih yang obsesif itu kayak apa ya. Kalau kemarin itu kan kita lihat First Love itu Titanic gitu ya, dan segala macam. Yang kedua itu ya Pygmalion, itu ada beberapa beberapa karya film juga ya, My Fair Lady. Nah sekarang ini adalah film Fatal Attraction ya. Fatal Attraction ada yang pernah nonton nggak sih? Kayaknya waktu film itu beredar di bioskop kalian ada pada belum lahir ya. Udah kuno banget tuh film ya, kayak tahun 80-an kalau salah ya. Fatal Attraction. Yang kedua itu novel Wuthering Heights dari Emily Bronte ya. Lalu juga ada filmnya Clint Eastwood yang dibintangi sama Clint Eastwood ya, Play Misty for Me. Itu semua bicara mengenai obsessive love yang dia bicarakan ya. Lalu ada beberapa tipe obsessive love yang dia bicarakan ya. Yang pertama dia bercerita itu mengenai seseorang yang jatuh cinta ya kepada kawan satu college dia gitu ya, seorang perempuan yang jatuh cinta pada kawan satu college dia. Jadi Liz itu namanya, dia suka ya sama kawan college dia itu.
Tapi kawan college dia itu nggak suka sama dia sih sebetulnya ya. Itu cuman friend zone aja gitu. Ya, jadi temen aja sebetulnya gitu. Dan si temen ini ya tidak tahu sih, karena memang si Liz itu juga tidak ngomong ya. Tapi ya Liz ini terus-terusan itu kayak semacam mengidealkan temannya itu yang dia berharap itu satu hari itu akan tertarik sama dia dan jadi pacar gitu ya. Dan si kawan cowok ini ya punya pacar. Lalu si Liz ini menyimpan sakit hatinya gitu ya. Karena kayak wah udah sakit hati banget gitu ya, nangis-nangis dan semacam. Tapi dia nggak kasih tahu temennya, karena dia takut kehilangan temennya itu. Sampai akhirnya temennya itu putus sama pacarnya. Terus dia mulai kayak harapan timbul lagi gitu ya. Kali ini siapa lagi gitu, siapa yang ada di sini bersama lu gitu ya. Ketika lu jatuh sampai kayak paling bawah-bawahnya gitu, ada gue sebagai teman. Tapi tentu si cowok itu juga tetap nggak tertarik untuk pacaran sama dia, ya. Akhirnya cowok itu punya pacar lagi gitu. Lalu si cewek ini ya sakit hati lagi gitu. Tapi dia bear keadaan itu karena terus menyimpan harapan, ya. Dan sedihnya kemudian itu kayak makin degradasi gitu ya. Dia pada akhirnya kayak ini saya gabungkan juga ya dengan cerita yang lain gitu ya. Dalam cerita yang lain itu ada contoh kasih yang obsesif yang lain ya. Semacam itu juga, jadi dia berharap untuk dikasihi sama pasangan yang dia sangat tertarik, tapi pasangannya itu tidak tahu atau tidak tertarik sama dia ya. Tapi kemudian dia itu menurunkan standarnya, jadi membiarkan pasangannya itu sebebas-bebasnya ya, bukan pasangan tapi kayak orang itu ya sebebas-bebasnya. Dan dia terus kayak ada di situ, menjadi figur yang menolong, menjadi figur yang menemani dan seterusnya ya, dengan harapan. Tapi partner ini ya tidak pernah sungguh-sungguh sebetulnya mengasihi dia ya. Nah kadang-kadang itu juga terjadi, partner yang diidealkan ini pacaran sama dia ya, karena kayak simply memanfaatkan gitu ya, tanpa komitmen gitu. Karena ini harga murah punya gitu ya, ini nggak pakai menuntut apa-apa gitu ya, easy gitu. Dan dia rela untuk ditinggal ya, dia rela untuk diperlakukan kayak sampah gitu ya, sampai berkali-kali ya. Dan itu sesuatu yang kemudian dia bisa bear ya. Kenapa? Karena dia berharap. Tapi sekali kemudian dia sungguh-sungguh misalnya ya menemukan orang yang dia kejar dan kemudian dia dapatkan menjadi pacarnya dia itu ya. Dia akan mencari-cari tanda bahwa orang ini sudah mulai tidak setia sama dia. Dia mulai mencari-cari tanda bahwa orang ini sebetulnya tidak sebegitunya mencintai dia. Jadi dia mencari-cari hints ya bahwa dia itu sebetulnya di reject gitu. Nah, ada pola-pola seperti itu. Dan itu menerbitkan satu reaksi tentu ya pada pasangannya. Reaksinya apa? Reaksinya pasangan itu kan merasa kayak diikat ya, dikerangkeng gitu ya. Oleh apa? Oleh kecemburuan. Lalu beberapa orang memaklumi hal ini. Memakluminya sebagai apa? Sebagai satu tanda cinta ya. Kalau cinta ya kan pasti ada cemburu ya. Cinta itu pasti ada posesif. Cinta itu pasti ada obsesif ya. Maka kita menyamakan sikap-sikap obsesif, posesif ya dengan cinta. Dan kalau itu yang mengalami cewek tadi ya, dia bisa bear gitu ya. Lalu kemudian dia bisa kayak sampai misalnya kasih uang gitu ya. Ini ada satu cerita yang luar biasa. Ada banyak cerita di sini ya, dia diceritakan. Tapi ada salah satu cerita itu yang saya ingat, saya susah mengerti gitu ya. Si cewek itu sudah diperlakukan kayak sampah gitu ya, bahkan pernah dinikahi, kemudian si cowoknya selingkuh gitu ya, kemudian mereka bercerai. Lalu si cowok ini sama selingkuhannya, lalu kemudian nggak tahu mengalami kesulitan ekonomi, di PHK, terus dibuang sama selingkuhannya. Lalu kemudian datang ke si cewek ini, lalu si cewek ini kasih uang, pinjemin uang gitu, untuk menolong dia karena dia kesian sekarang nggak ada uang itu PHK. Si cowok ini juga nggak balik ke ceweknya sih,
gak balik gitu, ya. Tetap kemudian juga ya gak nganggap dia siapa-siapa, tapi dia rela gitu dengan harapan. Nah itu apa itu? Itu namanya obsesi. Gitu. Nah kalau cewek ke cowok biasanya begitu. Setidaknya yang ditulis sama Marcia Millman di sini ya. Bisa juga ini ya dalam Fatal Attraction tuh sampai mengerikan ya, sampai ingin membunuh ya, menghancurkan, itu ada juga yang begitu ya, tapi itu bisa jarang. Nah kalau cowok ke cewek ini walaupun jarang, tapi ini angkanya lebih tinggi dari cewek berlipat-lipat kali, adalah bisa violent gitu. Ya sifatnya bisa violent banget. Kita tahu lah di Pakistan ya, di Irak, di Mesir itu ya, banyak cita-cita mengenai cowok-cowok yang membakar istrinya gitu ya. Menghancurkan cewek yang menolak dia gitu ya. Ada begitu kan? Di Indonesia kita mendengar ada stalker yang 8 tahun kalau tidak salah, stalking, dia punya teman SMA gitu ya, apa teman di kuliah gitu. Hanya gara-gara teman sekolah atau teman kuliah ini pernah membelikan dia jajan di kantin harga 5.000 atau 15.000 atau berapa lah gitu ya. Lalu kemudian dia menganggap itu sebagai kayak, oh ya sebenarnya bisa-bisa aja sih. Dia orangnya baik dan bisa-bisa aja sebenarnya dia jadi pacar gue gitu. Tapi banyak penghalang. Ya lalu terus dia mulai berfantasi dan apa segala macam. Dan happen to be ya si cewek ini sama sekali gak tertarik lah gitu ya. Cuman orang random biasa aja sebenarnya, satu kelas aja gitu ya. Cuman dia kasihannya kok orang ini gak pernah makan di kantin terus dibayarin. That's it gitu. Terus dia stalking itu sampai si cewek ini kuliah ya, sampai udah bekerja, sampai akhirnya si cewek ini kayak gak bisa hidup gitu. Karena kayak dihantui terus gitu. Dia ganti-ganti nomor telepon sampai berapa puluh atau berapa ratus. Kamu pernah lihat itu kan ya di berita kan? Lalu endingnya si cowok itu dilaporin polisi ya, terus akhirnya masuk penjara. Jadi kayak konyol banget gitu. Tapi pertanyaan kita itu adalah, kok bisa begitu? Kok bisa begitu pasti bukan masalah di sini sih. Karena perilaku obsesif itu kalau kita pakai otak ya, kita tahu lah itu sangat merugikan. Sangat merugikan diri sendiri. Tidak menambah besar chances untuk kamu mendapatkan yang kamu kejar. Bener kan ya? Bener gak sih? Stalking orang itu gak bikin orang itu suka sama lo. Setuju gak? Lalu lu udah ditolak, lu maju terus, itu gak bikin lu diterima. Chancesnya lebih besar. Enggak lah, obviously. Bikin jauh berkurang gitu. Jadi sepersekian, jadi minus. Pertanyaannya, kenapa orang-orang yang seperti itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan itu? Kenapa? Sampai satu ketika ya pernah ada ini mantan istri ini, dia itu lagi ulang tahun dianya lagi ulang tahun. Lalu dia pergi ke rumahnya mantan suaminya gitu. Yang mana mantan suaminya itu udah sama orang lain. Tapi dia crash in gitu ya. Untuk ke sana gitu. Itu kan tindakan yang sangat bodoh ya. Tapi mengapa bisa dilakukan? Nah ini yang disebut sebagai obsesi. Ya obsesi. Nah obsesi itu ya tentu ya kita bisa bilang kayak lucu-lucuan ya, bisa juga ya. Aduh gue obsesi nih sama lu macam ya mau. Tapi ya masih hati-hati juga ya. Karena kayak bercanda mengenai anak-anak autis itu kan juga kayak, gue autis nih, itu kan juga bisa menyinggung ya. Maksudnya kayak kasus autisme itu bukan untuk dibuat bercanda kan gitu ya. Demikian juga dengan kasus obsesi ini bukan untuk buat bercanda sebetulnya. Kan itu poin saya ya. Jadi saya juga bukan kayak mau bercanda sih. Cuman poin saya adalah pertanyaannya mengapa gitu. Mengapa? Ada orang-orang seperti itu. Ada orang-orang seperti itu. Nah itu coba dijawab ya sama beberapa psikolog gitu ya. Jawaban yang pertama itu adalah ini orang-orang masokis gitu ya. Ini orang-orang masokis. Jadi mereka itu memang menyukai kesakitan, menyukai penderitaan. Ya itu jawaban yang pertama. Nah jawaban seperti ini diadres sama Simone de Beauvoir ya. Lalu dia mengatakan lebih nuans gitu kayak, gak harus sih orang-orang itu mencari penderitaan. Ya mereka itu gak mencari penderitaan. Ya tapi mereka mencari semacam apa ya, menginginkan power dari pihak yang mereka itu dekati begitu. Dan biasanya itu adalah anak perempuan dengan ayahnya. Ya, karena dia menginginkan power dari ayahnya itu. Jadi semacam itu. Tapi itu membuat dia berada dalam satu posisi yang rentan terhadap keadaan-keadaan masokis. Jika ayahnya itu adalah orang yang dingin, yang menolak, ya, yang kan ada ayah-ayah seperti itu ya. Biasanya ayah-ayah Austria ya pada zamannya Sigmund Freud itu ya, seperti itu.
ya ayah-ayah Protestan yang kolot gitu ya, Victorian dan segala macam itu, seperti itu. Jadi intinya itu pada penolakan. Lalu teori yang kedua mengatakan ini ya karena ditolak ayah gitu ya. Tapi Marcia Millman mengatakan gak harus ayah lah, dia bilang ya. Caregiver dia bilang, mau itu ayah mau itu ibu ya, dan kebanyakan yang nurturing children itu kan ibu ya, mungkin juga ditolak ibu. Whatever lah gitu. Nenek juga bisa ya mungkin ya, kalau ibunya nggak sempat perawat ya, sibuk kerja di kota gitu ya, yang membesarkan nenek di desa bisa jadi ya, ditolak nenek gitu. Jadi intinya itu adalah dia tidak mendapatkan keamanan, tidak mendapatkan penerimaan, tidak mendapatkan kehangatan dari orang yang membesarkan dia sejak dia kecil itu. Lalu dia ingin memenangkan itu. Karena apa? Karena anak kecil itu ya kalau tidak mendapatkan segala cinta kasih dari orang dewasa di sekelilingnya, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kan dia anak kecil. Anak kecil tuh bisa apa? Kan dia sangat bergantung. Ya, makanya ya dia itu instingnya waktu sudah besar itu dia ingin regain sesuatu yang dia nggak punya itu. Semacam itu. Ya, jadi ya dia lebih rela mati lah daripada tidak mendapatkan itu, semacam itu. Tapi hasilnya ya adalah lingkaran setan ya, vicious cycle gitu, kayak positive feedback. Dia melakukan hal-hal yang memperkecil kemungkinan untuk dia mendapatkan hal yang dia sangat butuhkan itu gitu. Ya. Ini ada banyak cerita-cerita yang menurut saya gelap sekali ya, dan juga sangat gak Kristen lah ya dia ceritakan. Juga bukan orang Kristen ya. Tapi sangat gelap sekali yang diceritakan gitu. Sampai ada cerita nenek-nenek umur 70 ya, obses sama terapis dia umur 30-an gitu ya. Lalu kayak katanya versinya si nenek, mereka itu pernah having affair selama 27 hari gitu. Terus kayak terapis dia yang kedua itu, Irvin Yalom, seorang psikoanalis yang terkenal gitu ya. Dia mengatakan ini kan gak mungkin banget gitu ya. Highly unlikely gitu. Lalu dia bilang, oke kita cek reality. Coba lu undang itu terapis lu yang lu bilang 27 hari punya affair sama lu gitu. Lalu bener loh, orang itu mau datang gitu ya, conference bertiga sama si psikoterapis yang baru ini, yang lebih tua ya. Lalu dia jelaskan gitu, kenapa apa yang disebut sebagai punya affair sama 27 hari itu ya. Lalu endingnya si nenek itu sempat, waktu itu masih umur 60-an ya, jadi ini waktu ketemu sama Irving Yalom ini sudah umur 70 ya. Waktu itu dia bilang punya affair itu 10 tahun sebelumnya gitu. Itu dia saya bunuh diri dan semacam ya, tapi nggak mati obviously ya, dan segala macam. Lalu itu apa yang terjadi? Oh rupanya terjadi begini katanya. Jadi si terapis yang muda itu bercerita gitu ya. Waktu itu gue bertapa di India. Lalu gue pulang itu keadaan linglung, dia bilang, psikosis dia bilang. Lalu masuk rumah sakit jiwa ya. Lalu itu gue hari pertama keluar dari rumah sakit jiwa gitu. Jadi masih agak tidak bisa membedakan antara aku dan objek-objek lain di luar diriku. Termasuk tidak bisa membedakan diriku dengan diri si nenek itu. Dan mereka bertemu di jalan. Lalu somehow kayak si nenek itu mengajak dia ke rumahnya, lalu somehow kayak mereka having affair lah gitu. Lalu kemudian ya dia antara sadar dan tidak sadar, antara mimpi dan kenyataan, menjalani itu selama 27 hari gitu ya. Lalu kemudian dia dianjuri sama terapisnya untuk dia memutuskan hubungan secara permanen sama nenek itu. Dan itu hari ya, setelah telepon gak diangkat, message gak dibalas dan segala macam, nenek itu bunuh diri gitu. Tapi gak berhasil ya. Itu semua terjadi waktu si orang ini memutuskan hubungan sama sekali gitu. Dan itu 10 tahun sebelumnya. Lalu kemudian si terapis yang tua ini, yang senior ini, kemudian mengatakan ya ini kan jelas fantasi aja gitu ya. Jadi kenyataannya itu kayak begini sebenarnya. Tahu nggak si nenek itu mengatakan kamu pembohong gitu. Dia nggak mau terima kenyataan itu. Lalu si Irving ini ya gue tinggal satu tendangan lagi ya. Gue bisa konstruk satu teori argumentasi yang bikin nenek itu mau nggak mau harus terima kenyataannya gitu. Dan kenyataan itulah menyembuhkan, kebenaran itu menyembuhkan. Tapi ternyata dia bilang dia mempertimbangkan lagi ya, karena si nenek itu juga kemudian memutuskan hubungan
sama dia sebagai terapis karena kayak udah nggak mau datang lagi gitu ya. Jadi dia bilang kamu pembohong, saya nggak mau lagi datang ke sini. Ya udah kan, nggak bisa dipaksa juga ya. Dan itu pergi. Tapi kemudian balik lagi si nenek itu gitu ya. Setelah sekian bulan dia balik lagi. Lalu dia bilang, gue sekarang happy loh hidup gue. Oh ya gimana cerita lo? Dan segala macam. Gue ini katanya ketemu sama si terapis yang 27 hari punya affair sama dia itu. Setahun 1 kali ngobrol selama 1 jam. Kira-kira begitu dia bilang. Arrangement-nya. Dan itu sudah cukup untuk membuat dia punya semangat hidup, punya tujuan hidup dan segala macam. Lalu si Irving Yalom itu bilang kayak, untuk manusia umur 70 yang mungkin bisa setiap saat mati ya. Dan hidupnya seumur hidup itu kosong. Mungkin fantasi dan dongeng ini. Dia bilang, lebih baik daripada hidup dia yang kosong, dia bilang. Ya of course kita nggak harus telan mentah-mentah ini ya. Apa ya? Itu pasti nggak Kristen banget ya. Tapi, well, ya bisa sampai seperti itulah. Obsesi itu tentu khayalan dan irasional ya. Tetapi obsesi itu bisa sangat kuat dan kita bisa lihat pola-polanya itu manusia bisa begitu disetir, diarahkan oleh obsesi-obsesinya. Ya dan itu seringkali ya tidak ada dasar kenyataannya sama sekali. Dan ini contoh yang sangat gelap ya menurut saya ya, sangat gelap. Bagaimana kebebasan manusia itu sangat dibatasi oleh hal-hal yang kalau kita bukan Kristen kita akan bilang random gitu ya, hal-hal random yang pernah terjadi dalam hidupnya gitu, dan mengkondisikan dia. Jadi sebetulnya kita ya perlu dengan susah payah regain kita punya agency ya. Kita punya freedom itu. Kita perlu dengan disiplin regain itu sebetulnya, kalau menurut saya ya. Jadi supaya tidak kita membiarkan trauma atau mungkin kemarahan atau fantasi itu yang berbicara dan menyetir hidup kita. Tapi setidaknya diri kita sendiri ya, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan pada Tuhan gitu. Nah itulah kira-kira. Ya tapi trauma dan hal-hal yang lain tuh ya, yang irasional itu sebegitu kuatnya, khususnya bagi beberapa orang. Tapi ini kalau Anda tidak punya pengalaman ini ya nggak usah dibikin-bikin ya. Ya puji Tuhan aja gitu ya, bersyukur gitu ya kalau nggak punya pengalaman. Tapi kalau punya gitu ya, saya sendiri happen to be nggak punya sih ya. Tapi sehingga memang agak susah untuk untuk empati ya. Tapi memang beberapa orang saya amati ada itu obsesi tertentu gitu. Mungkin juga saya ada ya untuk bidang-bidang yang lain gitu ya. Jadi kayak seperti melakukan sesuatu yang irasional yang memperkecil kemungkinan kita mendapatkan apa yang kita ingin dapatkan karena kita mengalami dengan lebih intens apa yang orang normal itu tidak mengalami atau mempersepsinya seperti itu gitu. Karena apa ya? Karena obsesi ini gitu. Ya, kebutuhan akan sekuritas itu. Gitu. Ya, maka tidak heran lah kita ketemu sama contoh-contoh ekstrim kayak orang itu sudah diperlakukan kayak sampah kok masih nempel sama orang yang memperlakukan dia kayak sampah gitu. Itu real ya karena obsesi itu. Begitu. Lalu kita juga bisa lihat kayak ada orang-orang tertentu yang menyodor-nyodorkan diri sendiri ya, stalking dan segala macam. Sudah di reject sangat jelas gitu ya. Tapi dia menutup telinga dan mata dari realitas yang sangat terlihat jelas itu. Ya. Semacam itulah. Oke, lalu apa hubungannya sama Injil ya ini bagian terakhir. Jadi apa hubungannya sama Injil? Saya kira seperti juga kita lihat dalam cerita 2 Samuel ini ya, cintanya Daud sama Absalom yang tidak berbalas ya. Absalom memang cinta sama Daud? Enggak. Dan kedua, Daud memangnya cinta sama Absalom? Sebenarnya juga enggak sih. Ya. Atau seperti kita lihat Yakub itu cinta sama Rahel. Rahel itu seberapa cinta sih sebenarnya sama Yakub? Enggak terlalu loh. Ya. Lea itu ingin dicintai Yakub. Tapi apa betul Lea mencintai Yakub? Nah itu. Ya. Lalu Yakub itu mencintai Lea? Jelas tidak gitu. Dan seterusnya. Tapi jadi ini relasi yang sebenarnya ya menyedihkan ya kalau dipikir-pikir. Tragis gitu.
Tapi Tuhan itu ada di situ. Dia berespon. Dia berespon pada orang-orang yang terluka, orang-orang yang merintih, ya, orang-orang yang berteriak, yang menangis. Dia berespon kepada penderitaan Lea, dia berespon kepada Rahel, dia berespon kepada Sarah, ya, dia berespon kepada Hagar. Hagar itu kan cuma alat aja ya, nggak punya nama. Abraham sama Sarah tuh nggak sebut Hagar itu Hagar. Ya, sebut Hagar itu narator sama malaikat Tuhan. Hagar itu tidak bernama di dalam dialog antara Sarah sama Abraham. Hambamu perempuan itu aja. Ya. Tapi Tuhan itu berespon pada Hagar. Can you imagine that? Ya. Jadi saya kira demikian juga dengan Absalom ya dan Daud itu. Tuhan itu berespon pada orang-orang ini, orang-orang yang bodoh lah, boleh bilang ya, dalam banyak hal dalam hidup mereka itu mereka jadi bodoh dan melakukan hal-hal yang futile gitu. Ngapain sih lu begitu? Tapi Tuhan itu Tuhan yang berbelas kasihan. Mungkin kayak apa ya? Kayak saya kemarin lagi dengerin podcastnya Haidar Bagir ya, orang Islam sih Haidar Bagir ya. Dia bilang Tuhan itu Tuhan yang rahmani, ya gitu. Kita Indonesia kan juga pakai istilah itu ya, rahmani ya, rahmani dan rahimi. Itu rahmani itu istilah yang dapat diterjemahkan sebagai Tuhan yang mencintai. Tuhan yang mencintai dengan apa ya? Dengan cinta seorang ibu kepada anak. Lalu dia elaborate sesuatu yang menarik untuk saya. Anak itu ya, anak bayi itu ya. Anak bayi itu sebetulnya kan tidak lovable sebetulnya. Lovable waktu dia udah kenyang. Lovable waktu dia tidak lagi rewel. Lovable waktu dia udah mandi. Ya. Tidak lovable kalau dia bangun jam 3 pagi minta diganti popoknya. Itu nggak lovable itu. Atau minta dibikinkan susu ya. Atau nggak lovable dia, ya, menjengkelkan. Tapi seorang ibu itu kan melihat kepada bayinya dengan kasih yang rahmani itu. Kenapa? Karena tidak berdaya bayi itu. Bayi itu kalau ibunya nggak mencintai dia, ya mati dia. Ya. Nah Tuhan itu juga melihat makhluknya kan begitu. Makhluk itu kan bergantung sama dia. Seperti bayi sama ibunya itu. Kalau Tuhan itu tidak mencintai makhluknya, ya matilah makhluk itu. Jadi dia punya semacam emosi terhadap makhluknya itu. Nah emosinya disebut sebagai cinta yang berbelas kasihan semacam itu. Dan saya kira ya Tuhan itu punya chesed juga ya, kasih setia yang panjang, dan dia itu juga punya belas kasihan ya, Tuhan yang melimpah dengan kasih setia dan belas kasihan kepada Musa, dia ungkapkan itu kan toward umatnya, toward human beings itu. Maka saya kira ya termasuk pada Daud ya, yang udah mau dibunuh sama Absalom ya. Absalom mati, meratap, anakku Absalom, Absalom anakku, anakku. Dan dia lakukan itu di hadapan rakyat dan panglima dan tentara yang sudah dengan susah payah dan masih bajunya amis darah temannya gitu ya. Can you imagine gitu. Itu kan heartbreaking ya, heartbreaking banget gitu. Daud gitu. Lu tuh ngapain sih? Dan later on Daud itu membunuh Yoab loh. Jadi Daud itu pesan-pesan sebelum dia mati ya, jangan biarkan Yoab tuh mati natural. Dia tuh mesti mati dibunuh. Can you imagine Daud? Tapi Tuhan itu melihat Daud dengan belas kasihan gitu. Orang kayak gitu ya. Seperti itu. Dan apalagi orang seperti Anda dan saya ya. Tuhan itu melihat dengan belas kasihan. Seperti seorang ibu melihat bayinya yang berlumuran itu ya. Tidak lovable, huggable, kissable mungkin ya. Tapi melihat anaknya itu dengan belas kasihan. Nah Tuhan melihat kita dengan begitu. Saya kira ini nyata di dalam Yesus bukan? Dalam Yesus ya. Sehingga kita sewaktu menyadari diri kita dikasihi seperti itu ya. Nah ini persis touching the heart of the problem ya. Obsesi itu kan kita menghampiri sosok yang berkuasa tapi menolak kita. Nah di dalam Yesus kita berjumpa dengan sosok yang paling berkuasa di jagat raya itu. Siapa lebih berkuasa dari Tuhan? Tapi dia menerima kita. Gitu. Jadi bapak kita di bumi mungkin bapak yang distant ya. Kayak bapak-bapak Austria itu ya, yang distant.
Austria zaman dulu lah ya, bukan Austria zaman sekarang. Yang distant, yang righteous, yang maha kuasa, maha tahu. And yet, dia simply nggak lihat kita gitu. Karena anaknya banyak, ya, dan kita bukan anak favorit, ya, nggak lihat kita gitu. Tapi Tuhan kita lihat kita loh. Setiap kita itu anak favorit Tuhan. Setiap kita. Seberapa favorit ya, sampai sebegitu rupa dia itu menukar kita sama Yesus. Bisa bayangin. Mungkin kita tuh gak berani loh membayangkan Tuhan itu menganggap kita serius, seserius apa, mencintai kita sedalam apa. Itu kita mungkin gak berani bayangkan. Karena kita mengaku kayak masa sih kita dianggap segitu serius sama Tuhan ya. Ya, masa kita segitu berharga gitu. Tapi kita tuh segitu berharga menurut Tuhan, objektifnya gitu. Nah itu saya kira itu menyembuhkan ya, walaupun kayaknya simple gitu. Tapi itu menyembuhkan. Gitu. Itu mestinya membuat kita itu tidak perlu ya berbuat bodoh dengan merendah-rendahkan diri kita sendiri gitu ya. Seperti figur perempuan yang sudah ditolak berkali-kali gitu ya. Jelas-jelas cowoknya itu nggak suka sama dia atau nggak sesuka itu sama dia, nggak mau komit sama dia, itu dimanfaatkan aja. Tapi buat dia itu kayak, ya dia nggak bisa hidup tanpa cowok itu. Ya seperti itu. Atau cowok yang kayak sudah jadi keset ya, dimanfaatkan, itu bisa berlaku kebaliknya. Tapi kayak dia nggak bisa hidup tanpa cewek itu. Gitu. Kayak asal dia senyum aja sama gue mati hari itu udah boleh deh. Ada loh orang-orang kayak gitu. Bener gak sih? Kamu percaya gak ada orang kayak gitu? Ada ya. Dan saya akan bilang saya punya kabar baik buat orang-orang kayak gitu. Karena kamu gak harus kayak gitu ya, sebab ada yang mencintai kamu gitu. Tapi ngomong gini juga mungkin gak jadi kabar baik ya. Saya pernah baca di satu artikel ya. Dia berespon, iya gue tahu Yesus mencintai gue, tapi itu kan beda, gue maunya itu yang mencintai gue, bukan Yesus gitu. Kan itu cinta beda gitu ya. Well, okay. Maybe. Tapi kita bisa bertanya gitu ya, merelatifkan lagi gitu, supaya gak diri kita sendiri yang jadi ukuran mutlaknya. Kenapa lu menginginkan untuk dicintai sama dia gitu? Kenapa Daud itu ingin untuk dicintai sama Absalom gitu? Itu juga harus tanya itu. Dan saya kira jawabannya adalah, ya karena dirimu sendiri Daud kan gitu. Itu nothing to do with Absalom itu. Sama dirimu sendiri. Gitu aja. Jadi kenyataan hidupnya bisa manis, bisa pahit, ya bisa asem ya. Seringkali pahit. Ya kita harus terima, it is what it is. Gitu aja. Kita gak bisa rubah orang lain kan, gak bisa rubah keadaannya. Kalau orang gak suka sama kita, ya udah orang gak suka sama kita, gitu aja kan. Sesimpel itu, kita juga gak suka sama orang kan, kita gak suka sama orang kan, gitu aja. Kita mana bisa atur-atur sih, ya kan? Jadi ya terima saja, gak apa-apa gitu. Tapi kita bisa rest assured bahwa Tuhan yang menciptakan kita, ini lebih daripada ibu yang melahirkan kita ya. Ini Tuhan yang menciptakan kita. Itu mengasihi kita, seperti dia mengasihi segala makhluk yang lain. Karena itu cukup ya. Gak tahu lah. Kalau itu gak cukup, saya gak tahu apa yang cukup dalam dunia ini. Tapi ya dalam dunia ini banyak lah orang itu sudah. Saya menyaksikan sendiri lah. Ada orang yang punya pencapaian tinggi. Ya. Dia tuh punya pengakuan tuh banyak banget itu. Kayak apa aja dia punya gitu pengakuan. Masih minder loh, masih insecure gitu. Masih pengen diakui. Saya bingung juga ya, kok bisa begitu ya. Saya punya teori sih. Mungkin ya itu, tidak menerima bahwa Yesus mengasihi dia. Itu aja. Gak tentu orangnya gak Kristen ya, bisa jadi orang yang Kristen. Tapi orang itu mesti tahu ya, Yesus tuh mengasihi kamu. That's it. Sesimpel itu. Jadi kasih itu membebaskan kita dari obsesi. Kalau misalnya obsesi gitu, apakah ada porsinya atau emang is total no gitu? Saya rasa sekecil apapun no sih. Kita mungkin kadang-kadang ya
pakai istilah obsesi juga ya, kayak obsesi sama kopi gitu ya, sama audio, sama fotografi dan segala macam ya. Itu mungkin bisa disarikan dengan apa perfeksionisme gitu ya. I think it's a total no-no. Kenapa? Karena itu menutup kita terhadap blessing-nya Tuhan yang memberkati ciptaan dengan mengatakan Tov, this is good. Tuhan itu kayak Tino Sidin. Pak Tino Sidin tahu ya? Pak Tino Sidin itu dulu acara hari Minggu jam 5 sore gitu kira-kira ya. Dia ngajari kita gambar gitu ya. Kita hari ini mau menggambar kucing ya, mulai dengan angka 8 anak-anak ya dan semacam gitu ya Pak Tino Sidin. Lalu kemudian diakhiri dengan dia memamerkan gambar-gambar yang dikirim ke studio TVRI. Ini dari adik kita, Bejo, dari Klaten, menggambar tikus dia. Bagus, ya, semua juga bagus kalau Tino Sidin gitu ya. Semua itu dia kasih bilang bagus. Dan menurut saya, dulu kita ajak-ajak Tino Sidin, wah bagusnya dari Pak Tino Sidin ya, semua juga bagus itu. Lu kirim gambar apa juga bagus. Tapi saya kira ya, in a way ya, tentu ini bisa dipermasalahkan of course. Tapi in a way saya bisa katakan Tuhan itu in a way ada begitunya. Gitu. Dia bikin kecoa, dia bilang Tov. Dia bikin kuda yang mulia, dia bilang Tov. Dia bikin kepiting, dia bikin kodok. It's all good. Tapi tentu dia bukan bilang ya kayak Absalom membunuh Amnon ya. Oh that's good gitu ya. Amnon memperkosa Tamar. Wah that's good also ya. Bagus anakku ya. Enggak lah. Pasti enggak begitu. Tapi kayak kita membuat kopi gitu ya. Oh yang ini rasanya kayak lemon. Good. Yang ini rasanya kayak kopi tarik yang agak gosong-gosong gitu ya. Kayak sedikit kardus dibakar. Mungkin not as good as yang tadi gitu ya. Tapi still good ya, kalau dikasih susu kental manis mungkin different flavor. Ya bagus juga sih. Nah misalnya begitu. Penuh apresiasi. Kira-kira begitu. Tapi ada orang-orang tentu yang obsesi ya. Obsesi itu kayak gimana? Misalnya dia bilang kayak Steinway and Sons yang produksinya New York yang nomor sekian yang diproduksi pada tahun sekian. Nah itu baru Caputo, lumayan dikit ya. Kalau yang ini nggak tahu apa, Bosendorfer yang apa, suaranya bosenin, jelek. Saya rasa itu nggak bagus sih, seperti itu. Ya, nggak tahu. John Williams itu mainnya perfect banget, itu bagus misalnya dan semacam. Julian Brems itu, berlebihan misalnya gitu, jelek. Woi ini sama-sama orang bagus gitu. Kayaknya yang bikin lu bilang kayak nggak tahu seolah-olah Andrea Bocelli itu nggak bisa nyanyi misalnya gitu ya. Yang bikin lu punya komen seperti itu mungkin snobbery aja sih, kesombongan lu aja. Ingin menunjukkan bahwa gue tuh orang yang nggak gampang dipuaskan gitu. Buat gue kopi kayak gini tuh sampah, buat gue Andrea Bocelli itu nggak bisa nyanyi, buat gue kayak nggak tahu Glenn Gould itu punya selera yang rendah misalnya, whatever lah apa gitu. Apa lu bacanya Harry Potter kan novel murahan kacangan. Misalnya kayak gitu-gitu. Gue dong bacanya nggak tahu lah, terus dia ngomong seorang pengarang yang susah banget dibaca atau whatever gitu. Biasanya itu ya snobbery aja sih. Snobbery. Tapi orang-orang seperti itu vokal. Orang-orang seperti itu meyakinkan. Orang-orang seperti itu efektif untuk membuat kita itu merasa ada yang salah dengan saya. Karena dunia ini sakit. Menjadi sakit itu lebih gampang daripada menjadi sehat. Gitu. Perfect itu bagus, perfeksionisme itu jelek. Saya kan kira-kira bilang begitu. Agak lanjutin dari yang Gary sih. Maksudnya kan tadi kan total no, tapi kan dari ekstrim yang kayak dibilang misalnya yang cuma mau dengerin satu lagu atau apa sama yang cuek banget kan pasti ada in between-nya gitu kan. Berarti kalau total kalau nggak boleh sama sekali, tahu dari mana batasannya kayak kalau ini masih kayak orang yang misalnya demen kopi, tapi kayak ada seleranya makin lama kan kalau makin suka kan makin taste-nya makin ini sampai yang udah sampai obsesif itu line-nya tuh di mana sih kayak kalau nggak? Saya kira line-nya di sini. Orang yang obsesif atau orang yang
perfeksionis ya. Dalam ini saya menggolongkan perfeksionisme dalam satu kantong kresek sama obsesi gitu ya. Mereka itu aiming kepada misalnya gini, ini udah 99,5. Mereka itu menghabiskan segala daya emosi, segala waktu, segala perhatian itu pada 0,5-nya. Kenapa enggak 0,5-nya ini berkurang jadi 0,4 gitu? Tahun depan 0,5-nya ini jadi 0,3 gitu. Supaya makin mendekati 100% gitu. Kalau menurut saya itu kesia-siaan nih. Kalau menurut saya sudah 99,5, sudahlah, berhenti. It's good enough. Energi lu pakai untuk yang lain. Misalnya kayak teknologi mobil gitu ya. Orang itu kan kayak F1 itu kejar, wah sampai secanggih-canggihnya. Ya good lah awal-awal. Tapi kalau sekarang, I think, ya buat gue sih kayak mobil ya. Udah luar biasa, sekarang itu udah luar biasa lah. Mau Honda kayak, mau Innova kayak, oke lah. Lu kasih gue Bugatti gue mau sih. Cuman gak worth it lah, maksudnya kayak, buat apa gitu. Ya, good enough gitu. Ya mungkin gak ada yang kelasnya kayak Bugatti gitu, gak ada Innova juga misalnya gitu. Ya well maybe, gak tahu juga kan, gak tentu. Tapi yang pasti kayak obsesi kita kepada yang paling sempurna itu biasanya itu kayak usahanya tuh sampai 1.000, naiknya 1. Dan saya berpikir bahwa usaha 1.000 itu bisa dipakai untuk yang lain yang bisa naikin dari 1 ke 3. Ketimbang dari 99,5 jadi 100 gitu. Anyway juga gak pernah tercapai 100 gitu. Kira-kira begitu. Jadi instead of, gak tahu apa. Instead of, tapi ini mungkin juga selera pribadi saya ya. Instead of punya ambisi menghasilkan di Indonesia ini satu orang pianis yang paling hebat sejagat raya gitu ya. Sampai, gak tahu apa gitu. Lebih hebat dari Lang-Lang gitu ya. Saya kok kepingin ya bikin 10.000 lah yang sedikitnya main pianonya gak fals gitu. Lebih bagus kali ya. Misalnya gitu. Ketimbang kita punya satu Bugatti Veyron gitu. Mendingan punya 1.000 Toyota Innova gitu kali ya. Bisa buat, gak tahu lah, lebih banyak kemaslahatan masyarakat gitu maybe. Atau gak tahu, Avanza mungkin 5.000 gitu. Enggak ya, enggak 1/5 ya. Tapi iya kira-kira gitu lah ya. Good enough gitu. Good enough is better than the best, I think. Untuk bumi yang cuman segini-segini aja ya. Resource kita kan segini-segini aja. Nah jadi aiming the best itu ya. Itu mungkin ya obsesi. Dalam banyak hal. Gitu. Menurut saya. Jadi saya dengan tajam membedakan antara terbaik, yang mana itu paradigmanya itu bagaimana lu bisa tahu ini terbaik, mengalahkan yang kurang baik gitu. Dengan lebih baik. Kalau saya aiming kepada, menurut saya ya, perlombaan lebih aiming kepada lebih baik ketimbang terbaik. Jangan jadi yang terbaik, jadilah lebih baik. Jadi yang terbaik itu korbannya banyak nanti. Terus pretensinya banyak gitu. Terbaik pada kategori ini gitu ya. Kategorinya itu 1.000 kategori supaya bisa masing-masing terbaik. Gitu. Itu lama-lama bullshitnya banyak banget itu. Jadi lebih baik aja udah. Dan jadilah berguna. Udah itu aja. Hidup itu pendek, men. Hidup itu pendek banget. Gitu. Yes. Saya nggak cuma mau nambahin dari yang tadi. Kalau premisnya sama, misalnya saya tarik ke kopi ya contohnya. Misalnya saya bisa membeli grinder harga 80 juta. Yes. Gitu. Itu bisa nge-push the last 1% ya, the clarity, flavor and everything. Tapi maksudnya impactnya itu jadinya hanya untuk that one cup of coffee. Yes. Daripada saya membeli misalnya
bisa 800 grinder untuk banyak orang yang tidak mengerti kopi, untuk mereka bisa starting kopi kan itu mereka semua menjadi better daripada zero kan. Betul. Tapi kalau nggak ada grinder yang 80 juta ini mungkin jadi sebenarnya ada rasa yang nggak pernah kita taunya itu. Kalau disponsori sama seluruh dunia, silakan aja. Serius, silakan aja. Jadi maksudnya tergantung skalanya gitu. Jadi menurut saya kayak kalau itu lu chip in 2 sen aja tapi bisa ada grinder itu di alam semesta ini, gak apa-apa, so be it kan. Gitu. Tapi kalau misalnya itu sampai ngeden-ngeden gitu ya untuk memilikinya gitu ya, lalu idealismenya setiap orang punya satu gitu, kayaknya nggak perlu kali ya. Kalau saya begitu. Hidup ini kan masih banyak urusan yang lain tuh, yang terbentang lebih luas gitu. Ketimbang obsesi kita itu. Jadi lebih baik kayak banyak hal yang bisa dimiliki daripada satu grinder 80 juta misalnya, jadi bisa punya motor, punya komputer, punya kamera. Betul, atau punya persahabatan yang baik. Iya. Yes. Pak, kalau itu kan untuk kayak lebih ke hobi atau passion gitu. Tapi kalau misalnya dalam relasi berarti kayak yang misalnya ada masalah, kalau misalnya tadi kan kalau diinjak-injak terus kayak yang ngalah gitu kan jadi obsesi. Tapi kan ada sisi kadang kan dalam berrelasi dengan teman, keluarga atau misalnya pasangan pun kan pasti ada waktunya kayak untuk ya udah ngalah atau apa gitu. Kalau itu kan effort dan itu kan susah dilihat secara kayak dengan barang atau kan emang relasi perfect kan susah dicek kayak gitu ya. Kalau gitu jadi gimana? Iya, thank you. Klarifikasinya. Jadi, apa kita nggak boleh ngalah gitu ya? Kita nggak boleh ngalah. Tentu boleh, tapi gini, kenapa ngalah? Kalau yang tadi obsesi itu ngalah supaya tidak kehilangan. Lalu cenderung ngalahnya itu berkali-kali, berulang-ulang, selalu ngalah. Kenapa? Karena dia itu gak bisa kehilangan, itu aja. Kalau gak ada lu dalam hidup gue, kalau lu menolak gue mati. Dan supaya gue gak mati, gue ya bayar segala harga supaya gue gak mati. Akhirnya relasi itu menjadi relasi Tuhan dan hamba. Lalu sedihnya sebenarnya gak harus begitu. Sebenarnya kendali begitu banyak pada diri kita sebetulnya, bukan pada orang itu. Tapi sifat manusia, ya gue bisa, gue lakukan kalau itu menguntungkan gue kan gitu. Kayak cowok-cowok nggak tahu diri yang PHP lalu mendapatkan benefit banyak dari PHP-nya. Atau juga bisa dilakukan sama cewek-cewek sih, ya kan begitu. Lalu kayak, ya kenapa kamu terima pemberian dia, kenapa kamu terima favor atau kebaikan dari dia dan semacamnya. Ya karena dia kasih, dia juga bilang nggak mengharap apa-apa, ya cuman memang kita teman aja. Ya tapi kalau tahu jelas-jelas gitu ya. Iya gue nggak PHP, itu kan defense aja sebenarnya. Iyalah itu PHP lah namanya, misalnya lu terima kok, misalnya gitu. Semacam itu. Saya punya kawan yang dulu kayak, dia itu suka diantar sama cowok-cowok gitu ya. Terus ada beberapa cowok itu suka antar-antar dia. Kemana-mana, cuma sopir pribadi gitu ya. Dia antar sama cowok-cowok gitu ya. Satu pun gak ada yang jadi pacar dia gitu. Gila, Elizabeth I tuh siapa lo gitu ya. Lalu belakangan kayak saya makin tahu dalam gitu kayak, loh cowok-cowok itu kasih barang-barang gitu ke dia gitu. Tapi dia perlakuan cowok-cowok itu kayak sampah gitu. Kayak kurang ajar dia ini apa gitu. Dan kayak dia menuntut gitu dan semacam suka marah-marah juga kalau jemputnya telat atau apa. Lu kira lu siapa gitu ya. Maksudnya kayak ini perilaku apa ini gitu. Semacam itu. Nah saya kira cowok-cowok itu kenapa yang mau dikacungin begitu ya. Ya obsesi tadi gitu. Disenyumin aja udah gue jilat sepatu lu dah boleh gitu ya. Selalu senyum sama gue gitu. Itu ya obsesi gitu. Dan itu gak sehat. Ada alasan kenapa orang-orang itu kayak begitu. Gitu. Kalau kita
menghadapinya gimana tuh kok? Kayak untuk kita tahu nih ada orang yang obsesif gitu kan. Kita harus berlaku seperti apa? Either ke kita atau ke orang lain gitu ya. Misalnya nih ada cewek yang suka sama Owen gitu. Tapi obses banget kayak di kamarnya foto Owen semua gitu. Dari dari versi Chibi gitu, terus ada apa album fotonya Owen. Nah dari itu kecil. Owen ya, atau temennya Owen yang respon, atau ceweknya yang harus berespon, yang kayak apa nih? Respon? Mungkin respon dari Owen dan kita sebagai temennya Owen, kita tahu nih ada cewek seperti ini. Nah kita harus menghadapi si cewek ini, memperlakukan dia itu respon kita seperti apa? Atau Ketika kalau kita tahu dia begitu gitu. Atau kalau kita jadi ceweknya itu sendiri kita harus gimana gitu ya? Ya boleh juga. Ya kalau jadi Owen ya, masih mendengarkan, ini sebagai contoh aja ya. Masih listening gitu, tune in gitu. Komunitas, teman-teman di sekeliling itu biasanya itu kan mulai sounding ya, mulai ada sesuatu untuk didengarkan. Kalian itu benar sih, tapi untuk didengarkan gitu ya, untuk dipertimbangkan. Nah itu ya mesti terbuka gitu ya, terbuka dalam artian, ada yang obses sama lo gitu ya. Terus apa iya, apa benar, gue nggak berasa gitu ya. Jangan-jangan iya, kan gitu kan. Lalu mulai bisa dipertimbangkan gitu. Itu pertama. Kedua, kalau sebagai kawan-kawan di sekeliling ini gimana ini ya? Sebagai kawan-kawan ya kita sounding tapi tidak menghina, tidak ridicule gitu ya. Tapi sounding dengan niatan cinta, dengan niatan kasih gitu, untuk menyembuhkan, mengatakan kebenaran dengan kasih gitu. Lalu sebagai yang bersangkutan ya kita open untuk pertolongan. Iya loh, gue sikapnya tuh obsesif loh sebetulnya. Ini gue tuh udah sakit sebetulnya. Biasanya orang itu juga diam-diam sadar gitu. Dan dia terbuka harusnya untuk ditolong gitu. Semacam itu. Obsesi ini kan ada di mana-mana lah ya. Kayak tipikally sih cewek-cewek ya yang kepingin kurus misalnya gitu. Atau cowok-cowok. Kalau cowok-cowok kepingin berotot sih mungkin enggak ya. Cowok-cowok kepingin apa ya? Cowok tuh kepingin apa sih? Pengen bengong. Kepengen dibiarkan terus jadi boy gitu ya. Tidak mau bertanggung jawab gitu mungkin. Main-main terus. Tadi membahas mengenai obsesi itu, tadi saya jadi ingat ada satu istilah gitu. Bahwa perfect itu is the enemy of good. Jadi apakah salah gitu kalau kita obses sesuatu gitu tapi dampaknya positif, kayak misalkan di Olimpiade kan mereka semua strive menjadi yang terbaik gitu, bukankah itu bisa mendorong pada kemajuan gitu, selalu mencari rekor-rekor yang baru gitu. Dan juga Tuhan Yesus juga pernah berkata, jadilah seperti Bapa sempurna gitu. Oke, good. Ini dua case yang berbeda ya. Olimpiade yang lebih gampang saya jawab dulu ya. Olimpiade itu benar gak sih ingin jadi yang terbaik? Memecahkan rekor itu ingin jadi yang terbaik gak? Enggak, memecahkan rekor itu by definition ingin jadi lebih baik dari kemarin. Bukan terbaik. Kalau terbaik itu just ngalahin saingan lu yang ada, yang available, itu sudah jadi terbaik gitu. Kalau pengen jadi juara satu, bisa pasti juara satu, ya ikutlah kompetisi yang anggotanya cuma satu. Atau kompetisi yang anggotanya 3 tapi yang 2 itu kayak levelnya jauh di bawah lo gitu. Pasti lo jadi juara 1. Karena jadi juara 1 itu modalnya cuma bisa mengalahkan orang lain. Itu aja. Tapi bisa mengalahkan itu gak tentu cukup baik loh bahkan. Gak tentu baik bahkan. Kan gitu. Tapi kalau menjadi lebih baik, saya rasa itu selalu bisa dijustify sih ya, selalu jadi lebih baik. Karena baik itu baik gitu. Baik itu baik. Terbaik itu hanya Tuhan sih. Saya kira ini perlu dipegang ya. Yang terbaik itu cuma Tuhan. Lu mau jadi terbaik itu sebenarnya spiritnya mau ngapain gitu. Yang terbaik yang gue bisa, lu tahu nggak itu seperti apa? Kita tuh nggak tahu loh seperti apa. Oh saya tahu dong Pak. Misalnya speaker yang terbaik yang saya suka speaker gitu ya, sound system gitu ya. Yang terbaik yang kita bisa capai adalah yang distorsinya 0. Oh iya,
Itu kan kriteria yang lu tahu sekarang. Lu tahu dari mana? Gak ada yang lebih baik dari itu. See? Lebih baik itu kita tahu karena kita tahu yang sebelumnya itu ternyata terlampaui. Kita sekarang lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi yang terbaik itu kita nggak tahu. Karena kita bahkan nggak tahu ini semua ujungnya kemana gitu. Kan itu. Karena banyak hal itu yet to come gitu ya. Orang bilang the best is yet to come. Saya bilang mungkin the better is yet to come. The best, kalau the best itu sudah already come gitu ya, sudah depan mata gitu, ya artinya kita cuma bisa berharap hari-hari ke depan membosankan untuk hal itu. Karena nggak ada perkembangan. Kan the best means the best, kan gitu. Saya sih nggak kepingin ya minum kopi yang the best. Karena artinya abis ini nggak ada yang lebih baik dari ini gitu kan. Dan anyway saya juga kayak nggak terlalu ingat ya setelah kayak let's say minum kopi over 3 tahun gitu ya. Yang ini apa the best? Mana gue inget 3 tahun yang lalu gue pernah minum apa gitu kan. Kalau dibanding-bandingin selama 3 tahun udah minum nggak tahu 1000 cup misalnya. Itu yang mana yang the best ya? Kan saya bandingkan dengan ingatan saya yang setelah 3 tahun ya ada banyak ingatan palsu, meluruh, lupa, ditambah-tambahin, dan segala macam. Itu kita gimana tahu the best? Kira-kira gitu. Jadi, oke, itu yang pertama ya, Olimpiade itu bukan mengenai menjadi the best ya, saya kira ya. Tapi menjadi better, baik secara kemanusiaan maupun dibandingkan dengan diri kita yang lampau. Lalu yang kedua itu, Yesus pernah bilang, hendaklah kamu menjadi sempurna. Oke, sempurna di situ apa maksudnya? Sempurna di situ adalah maksudnya mengasihi bukan hanya orang yang mengasihi kamu. Nah, sempurna di situ dibandingkan dengan Bapa yang menurunkan hujan dan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Itu sempurna. Jadi sempurna di situ jangan dikaitkan itu dengan obsesi kita sih. Kalau menurut saya ya. Sempurna di situ dikaitkan dengan kamu itu menjadi utuh seperti Bapa itu utuh. Bapa itu so to say mengasihi dengan kasih yang universal. Yang imparsial. Itu maksudnya. Tapi beberapa orang perfeksionis ya, justify mereka punya perfeksionisme gitu. Gue main piano masih ada falasnya, Bapak tidak berkenan sama gue. Terus dia internalize itu. Lalu dia justify dengan, iya memang kita total depravity. Memang Tuhan itu yang mencintai kita hanya di dalam Yesus kan, dengan anugerah. Manusia itu sampah, tai, nggak ada artinya dan segala macam. Seperti rendah hati, itu bukan rendah hati, itu sombong sih sebenarnya. Di satu sisi ya, kok bisa bilang sombong mbak, kok kayak gitu? Iya, soalnya dia nggak mau menerima pertolongan. Dengan menghina dirinya dia kayak apa ya, merasa ya gue juga nggak butuh lo gitu, nggak usah tolong gue, apa ya, I don't need your sympathy gitu, biarlah gue meratap dan mati. Kesombongan juga sih gitu akarnya menurut saya. Kira-kira begitu ya. Jadi Bapak itu menginginkan kita sempurna bukan dalam arti Bapak itu perfeksionis, pengen anaknya perfect, lalu kayak anaknya udah main piano kayak lang-lang, lalu dia bilang, masih ada salahnya 1 not. Apa, dasar males lu, binasalah sana. Yang malu-maluin Papa, misalnya gitu ya. Ya bapak-bapak yang kayak gitu yang harus binasa menurut saya. Dia merusak hidup anak-anaknya. Dia mesti ingat, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Dan didiklah mereka dalam ajaran Tuhan. Nah perfeksionisme mah bukan ajaran Tuhan. Perfeksionisme itu ya apalah nggak tahu, obsesi, penyakit itu. Nggak sama dengan being perfect ya. Being perfect itu ya maybe hadiah dari Tuhan ya. Orang itu kadang-kadang bisa perfect gitu ya. Fine. Kita bukan menghina genius, bukan menghina orang-orang yang effortlessly itu. Menakjubkan gitu. Ada orang-orang begitu ya. Leonard Euler itu. Mathematician dari Swiss kalau tidak salah ya.
buta pada akhir hidupnya. Jadi dia itu melakukan semua itu di dalam kepala dia, nggak pakai coret-coretan lagi gitu. Dan pada momen itu udah usia nggak tahu berapa itu, sudah agak buta itu. Dia masih bisa kayak menarik akar angka yang 60 digit gitu. Dia hitung semua di sini gitu. Iya, lu berusaha jadi Euler ya nggak bisa lah. Dia just begitu. Ya dia ya begitu, lu yang enggak. Lu latihan sampai kayak dia yang nggak bisa, ya nggak bakal bisa. Itu aja. Orang nggak bisa jadi Garry Kasparov gitu. That's it. Magnus Carlsen, ya Magnus Carlsen aja bisa jadi Magnus Carlsen. Ya gitulah. Just time to time muncul gitu. Yo-yoma gitu ya time to time muncul lah. Ya udah gitu. Bersyukur aja. Ya maybe not the best, wah apa lu Yo-yoma bilang bagus, masih ada yang lebih bagus lagi ya maybe. Gak apa-apa juga kan. Dan kan poinnya adalah apa ya? Poinnya kita jangan sampai mengkaburkan distingsi antara kesempurnaan yang dianjurkan Yesus. Jadilah sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Dengan obsesi. Gak sama ini. Itu kira-kira poin saya. Orang itu bisa striving for the best ya untuk segala produk dia, and yet itu pada akhirnya itu ya jauh dari melakukan kasih gitu. Bisa banget. Karena striving yang didorong oleh obsesi itu mengorbankan banyak hal. Ya, mengorbankan banyak hal. Itu kayak hidupmu itu menguap jadi nggak ada, yang ada tuh cuma narrow obsesi kamu itu. Itu obsesi. Dan itu salah satu ciri, tahu nggak apa? Orang di bawah pengaruh obat, addict itu begitu. Kemarin saya sharing di grup BP apa itu, Coki Pardede ya, waktu dia addict gitu. Ya yang ada tuh cuma itu aja, sabu aja tuh, addict gitu. Yang lain hilang gitu. Nah sama, kita addict mungkin nggak sama sabu ya, kita addictnya sama si A, si B gitu ya. Sama pengakuan, sama pencapaian, whatever itu. Kita addict gitu. Yang lain hilang. Lo hidup itu banyak hal, nggak cuma itu gitu. Lagian random amat tiba-tiba itu. Akarnya apa tiba-tiba itu? Jangan-jangan ini, ya gue aja mau gitu. Seringkali kan itu. Tapi kalau dirunut lebih dalam, kenapa lu maunya itu? Obsesi lagi gitu. Karena ingin mendapatkan penerimaan dari yang punya kuasa gitu. Dan itu artinya penghinaan karena kita sudah diterima sama yang punya kuasa di dalam Yesus.